Ipsae leges, befortior omnia posset. Hukum dibuat, kalau tidak, maka orang-orang yang memegang kekuasaan akan memiliki kemampuan hukum yang tidak terbatas. Lawrence Friedman mengatakan, jikalau hukum ingin dipatuhi dan diterapkan secara menyeluruh, maka ada 3 unsur yang mesti dipenuhi. Pertama, struktur of law. Kedua, substansi of law. Dan ketiga, living law. Struktur of law adalah para aparat penegak hukum yang baik, yang menjadikan hukum dapat dilaksanakan tanpa ada pandang bulu. Kedua, substansi of law. Regulasi ataupun isi daripada undang-undang itu bersifat progresif, yakni mendukung rakyat dan juga kehadirannya didukung penuh oleh keinginan rakyat. Ketiga, living law atau budaya hukum, yakni setiap hukum yang lahir memang benar-benar berasal daripada kemauan objek hukum atau masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Saya Yasin Baila, mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam semester 5. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi perkuliahan saya Tindak Pidana Anak dan Perempuan dengan judul Kompetensi Pengadilan Anak dan Asas-asas Peradilan Anak. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Andi Supratman SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Tindak Pidana Anak dan Perempuan. Berbicara tentang kompetensi. Kompetensi adalah suatu otoritas ataupun kewenangan. Kompetensi terbagi menjadi 2, yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut adalah suatu kalimat yang memiliki arti, otoritas, ataupun kewenangan pengadilan mana yang paling berhak menyelesaikan suatu perkara orang yang bermasalah dengan hukum. Tentu, ketika kita berbicara tentang anak, maka kompetensi absolut ataupun otoritas lembaga mana yang berhak mengadilinya adalah pengadilan anak. Kedua, kompetensi relatif adalah suatu otoritas ataupun kewenangan pengadilan mana yang paling berhak menyelesaikan perkara seseorang yang bermasalah dengan hukum sesuai dengan tingkat kesenangan dia, kepuasan dia atas putusan hakim terdahulu, baik itu pengadilan tinggi, pengadilan negeri, atau bahkan Mahkamah Agung. Terakhir, asas-asas pengadilan anak. Ada cukup banyak asas-asas pengadilan anak. Di sini saya akan menyampaikan 3 asas saja. Pertama, setiap anak yang bermasalah dengan hukum diselesaikan dengan prinsip kekeluargaan. Hal ini menjadikan kedudukan anak di mata seorang hakim dan di mata masyarakat dibuat seolah-olah dia tidak pernah bermasalah dengan hukum karena melalui proses kekeluargaan. Kedua, hukuman yang diterima oleh anak yang bermasalah dengan hukum lebih ringan daripada orang dewasa. Ketiga, setiap anak yang bermasalah dengan hukum senantiasa didampingi oleh orang tua, wali, dan juga penasihat hukumnya, yang menjadikan diri mereka tidak mengalami kerugian psikologi, mental, sehingga tetap bisa menjadikan mereka insan-insan yang terbaik di masa yang akan datang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan sebagai wujud memenuhi tugas ujian akhir semester kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.